Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik semua ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang atau tidak? Baik, pada senang semua ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas disilakan. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Oke anak-anak, apakah hadir semua pada pagi hari ini? Baik, puji Tuhan ya hadir semua. Nah, anak-anak pernah tidak kalian melihat bangun ruang dengan bentuk kubus atau balok? Pernah, ada yang pernah dan ada yang belum pernah. Tetapi rata-rata kalian sudah pernah melihatnya, baik itu secara langsung dan tidak langsung ataupun secara sengaja dan tidak sengaja. Nah, anak-anak, ada yang tahu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini apa? Belum ada yang tahu ya. Baik, Ibu akan memberitahu bahwa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa dapat menganalisis sifat-sifat kubus dan balok. Siswa dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan kubus dan balok. Oke anak-anak, sekarang buka buku siswa kalian dan amati apa gambar yang ada pada buku yang kalian buka. Oke, apa anak-anak gambar yang ada pada buku kalian? Ada gambar kubus dan balok. Iya. Di sini Ibu mempunyai contoh bangun ruang kubus dan balok. Nah, ini adalah contoh bangun ruang balok. Ya, bangun ruang balok itu seperti ini. Sini bagian bawah itu panjang, bagian sisinya itu panjang, dan bagian sebelah sisi samping kanan kirinya itu adalah persegi. Nah, dan Ibu mempunyai contoh bangun ruang kubus. Nah, jadi contoh bangun ruang kubus ini seperti ini. Sisi kanan dan kiri, atas bawahnya sama. Nah, dari bangun ruang yang Ibu telah berikan contoh tadi, ada yang tahu tidak pengertian dari kubus dan balok? Apa sih pengertian dari kubus dan balok itu? Ada yang ingin menjawab? Masih malu-malu ya. Jadi Ibu akan memberikan pengertiannya, yaitu kubus adalah bangun ruang yang semua isinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Kemudian balok adalah bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi yang ukurannya sama dan saling berhadapan serta memiliki bentuk persegi panjang. Dan sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika belum ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, setelah Ibu memberikan contoh bangun ruang kubus dan balok dan mendefinisikan bangun ruang kubus dan balok, ada yang tahu tidak apa yang membedakan antara bangun ruang kubus dan balok? Ada yang tahu? Oke, jadi yang membedakan antara kubus dengan balok itu adalah kubus itu memiliki 12 rusuk yang sama panjang yang membentuk kerangkanya, sedangkan balok memiliki 12 rusuk tidak sama panjang yang membentuk kerangkanya. Nah, di sini Ibu mempunyai media pembelajaran, namanya adalah pajar bulog. Bukan nama orang ya. Pajar itu adalah kepanjangan dari papan, jaring, jaring, kubus, dan balok. Nah, bisa kalian perhatikan dan kalian amati bahwa di sebelah kanan ini adalah gambar jaring-jaring kubus, dan yang di sebelah kiri adalah gambar jaring-jaring balok. Nah, sekarang setelah kalian mengamati dan
mengamati jaring-jaring bangun ruang kubus dan balok ini, sekarang kalian membuat bangun ruang kubus dan balok sesuai dengan jaring-jaring yang ada di depan ini, jaring-jaring kubus dan balok. Nah, sambil kalian membuat dan perhatikan ibu ya, bangun ruang kubus dan balok ini mempunyai rumus. Nah, kita itu akan mencari luas permukaan kubus. Nah, rumus dari luas permukaan kubus ada yang tahu? Nah, luas permukaan kubus ini adalah 6 dikali sisi dikali sisi. Nah, 6 itu dari 6 itu memang rumusnya. Nah, sisinya itu adalah ini. 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah sisi dari kubus. Nah, adapun rumus dari balok, bangun ruang balok, yaitu luas permukaan kubus dan balok ini adalah 2 dikali dalam kurung panjang dikali lebar, ditambah lebar dikali tinggi, ditambah panjang kali tinggi, ditutup kurung. Nah, dari mana sih panjangnya itu? Panjangnya itu adalah ini. Ini adalah panjang. Dan ini adalah lebar. Kemudian tingginya adalah ini. Ini adalah tinggi. Panjangnya ini dan lebar. Nah, seperti itu. Nah, jadi rumus balok ini tuh berasal dari sisi balok itu ada 6 dengan 3 pasang sisi yang sepasang sama ukurannya. Kemudian luas permukaan balok itu sama dengan jumlah 3 sisi pada balok dikalikan 2. Seperti itu. Oke. Sekarang kalian amati lagi ya bangun ruang kubus dan balok yang ada di depan ini. Kalian amati. Nah, kemudian nanti kalian temukan sifat-sifat dari bangun ruang kubus dan balok, kemudian kalian tuliskan di buku tugas kalian. Sudah dituliskan semua? Sudah ketemu belum sifat-sifat kubus yang sudah ibu berikan contoh bangun ruangnya seperti ini, dan ibu kasih tahu Pak tadi pada media pajar bulog itu? Sudah? Oke. Jika sudah, silakan salah satu siswa membacakan hasil pengamatannya di depan kelas ya. Ayo, siapa yang berani untuk maju ke depan? Baik, disilahkan ya. Oke. Nah, beri tepuk tangan untuk teman kita dong. Ya, karena sudah memberanikan diri untuk maju ke depan membacakan hasil pengamatannya. Bagaimana siswa lain, ada yang ingin menanggapi teman kita tadi yang membacakan pengamatannya? Tidak ada. Oke. Jadi sifat-sifat balok dan kubus itu apa saja? Mempunyai 6 sisi, kemudian 12 rusuk, 8 titik sudut. Balok pun sama, punya 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Nah, sisi kubus itu berbentuk persegi, dan sedangkan sisi balok itu berbentuk persegi panjang. Nah, sisi kubus itu semuanya sama, atas, bawah, kanan, dan kiri itu sisinya sama. Sedangkan balok itu tidak sama, antara atas, bawah, dan kanan kiri itu tuh tidak sama. Ada yang panjang, ada yang berbentuk persegi, jadi tidak sama. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan memberikan contoh soal terkait luas permukaan kubus dan balok. Nah, contoh soalnya yaitu sebagai berikut. Sebuah tandon air berbentuk kubus memiliki volume 3.375 liter. Luas permukaan tandon air tersebut adalah titik-titik meter
persegi. Nah, dalam mengerjakan soal ini kita harus melakukan langkah-langkah. Yang pertama yaitu kita harus diketahui dulu. Diketahui yaitu volumenya adalah 3.375 liter. Kita jadikan meter kubik. Jadi berapa? 3,375 meter kubik. Nah, yang kedua itu ditanya. Apa yang ditanya? Yaitu luas permukaan tandon air. Nah, setelah kita mengetahui dan kita ditanya, nah kita harus menjawab. Nah, untuk mencari luas permukaan kubus, kita harus mengetahui panjang rusuk kubusnya terlebih dahulu. Nah, panjang rusuk kubus itu sama dengan akar V yang ketiga ya. Nah, panjang rusuk kubus itu sama dengan akar 3,375. Panjang rusuk kubusnya adalah 1,5 meter. Nah, sekarang kita akan mencari luas permukaan kubus. Apa sih rumusnya? 6 dikali R pangkat 2 atau 6 dikali sisi pangkat 2 kali sisi. Nah, luas permukaannya itu 6 dikali berapa tadi? 1,5. Nah, luas permukaannya itu 6 dikali 1,5 dikali 1,5. Berapa hasilnya? 13,5 meter persegi. Nah, jadi luas permukaan kubusnya adalah 13,5 meter persegi. Anak-anak, nah, apa sih kesimpulan yang kalian dapat terkait pembelajaran hari ini? Nah, kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita telah belajar tentang sifat-sifat bangun ruang, kubus dan balok, serta menghitung luas permukaan bangun ruang, kubus dan balok. Nah, bagaimana sih perasaan kalian ketika kalian mengikuti kegiatan hari ini? Senang? Baik? Iya, senang-senang, susah ya. Oke, nah kegiatan apa yang kalian sukai waktu kita belajar materi hari ini? Kegiatan apa? Membuat bangun ruang, oke. Dan kita akan menghitung luas permukaannya. Nah, kegiatan mana yang kalian rasa paling mudah atau paling sulit? Kegiatan menghitung. Nanti kalian belajar lagi di rumah ya untuk menghitung luas permukaan kubus dan balok. Oke. Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, karena kita tadi membuka pelajaran hari ini dengan berdoa, kita akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa juga. Kepada ketua kelas disilahkan untuk memimpin doanya. Baik, terima kasih ketua kelas. Oke, pembelajaran kita telah selesai anak-anak. Terima kasih. Ibu tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan selamat pagi. Selamat bertemu, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.